Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah perancangan pekerasan jalan. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh perhitungan tebal lapis tambah berdasarkan data dari bengkel Membim. Nah, untuk sebelum kita memulai terlebih dahulu, adik-adik mahasiswa silakan mendownload atau membuka buku pedoman dari PDT 05 2005B yang isinya adalah perencanaan tebal lapis tambah perkerasan lentur dengan metode lanjutan. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data dari hasil pengujian bengkel Membim yang ada di lapangan. Oke, sekarang kalau kita lihat di contoh soal, di sini diketahui lokasi jalan adalah di status jalan arteri dengan data lalu lintas pada laju rencananya dengan umur rencana 5 tahun CESA, kumulatif ekuivalen standar aksel. Nah, di sini terdapat lebih kurang 30 juta ekuivalen sumbu aksel yang terjadi. Lalu untuk jenis beraspalnya menggunakan aspal semen dengan ketebalan lebih kurang 20 cm. Dan selanjutnya pengujian lanjutan dilakukan pada arah pleret. Pleret ini nama jalan dengan Failing Weight Deflectometer dan bengkel Membim. Nah, yang kali ini kita olah datanya menggunakan bengkel Membim terlebih dahulu. Lalu ada pelaksanaan pengujian pada musim kemarau. Nah, pelaksanaan pengujian pada musim kemarau ini nanti akan menentukan nilai koreksi karena kalau pengujian dilakukan pada saat musim penghujan, mungkin kadar air tanah, kadar air muka tanah akan lebih tinggi. Beda halnya dengan kondisi di musim kemarau. Terakhir ada data lanjutan hasil pengujian yang ditunjukkan berdasarkan tabel B1 dan B2. Nah, untuk contoh bengkel Membim ini kita berada di tabel B2 seperti yang ada di gambar di bawah. Nah, ini data yang akan kita olah. Nah, berdasarkan tabel B2, data lanjutan hasil pengujian dengan alat bengkel Membim ini, yang pertama terdapat di sini adalah STA dari titik pengujian. Dimulai dari kilometer 82, ini pengujian titik pertama, lalu pengujian titik keduanya itu dibaca di 82,1 atau berjarak 100 meter di depannya. Nah, pengujian ini berlangsung sepanjang sekitar 2 kilometer. Lalu untuk beban uji yang digunakan seberat 8,2 ton di semua titik, mulai dari STA 82 sampai dengan STA 84 bebannya sama. Lalu yang dibaca di sana adalah lanjutan balik dari bengkel Membim itu sendiri dalam satuan milimeter yang dimulai dari D1 di mana D1 itu kita kenal dengan lanjutan saat beban tepat berada pada titik pengukuran, sedangkan D2 itu berada di bagian tengah dan D3 itu adalah lanjutan yang terbaca saat pada jarak 6 meter dari titik pengukuran. Terus ada yang terdata di sini adalah temperatur. Temperatur udara di sini ini diukur berdasarkan setiap titik pengukuran. Misalkan di STA 82 eh, temperatur 29 derajat, sedangkan di STA 84 misalkan itu suhu naik menjadi 34 derajat Celcius. Kenapa data ini bisa seperti ini? Ya, bisa jadi dalam pengukuran dilakukan menjelang tengah hari pada saat titik terakhir bisa jadi itu cuaca sangat terik. Maka ada kenaikan suhu dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, ini tergantung kondisi di lapangan. Begitu juga dengan yang TP. TP ini adalah temperatur permukaan yang terbaca di permukaan aspal. Di sini bacaan pertama terdapat 46,1, kedua 44 derajat, 44,1 derajat, sampai dengan STA 84 itu suhunya 45,5 derajat Celcius. Nah, ini pembacaannya berdasarkan STA pengujian, mulai dari temperatur udara sampai dengan temperatur permukaan aspal. Jadi inilah data yang kita dapatkan pada saat kita melakukan pengujian lanjutan balik menggunakan alat bengkel Membim di lapangan. Terus, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara perencanaan lapis tambah berdasarkan pengujian lanjutan dengan alat bengkel Membim ini. Nah, yang pertama tentu kita akan mengoreksi
nilai lanjutan lapangan yang dapat menggunakan rumus 7. Nah, atau sedangkan hasil lanjutan yang telah dikoreksi bisa ditunjukkan pada tabel 4, tabel B4. Sedangkan untuk mengoreksi nilai lanjutan lapangan dapat menggunakan rumus 14, di mana rumus 14 itu adalah faktor koreksi beban uji bengkel membim. Kita bisa gunakan persamaan 77,343 yang kita kali dengan beban uji dalam satuan ton, kita pangkat dengan min 2,0715. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Oke, sekarang kita lihat data yang tadi. Ini data awal. Data awal ini akan kita olah mulai dari uh, temperatur tengah untuk lapis perkerasan, dan ada juga temperatur bawah. Dan ini selanjutnya adalah temperatur lapis beraspal, sampai dengan faktor koreksi pada temperatur standar, koreksi musim, koreksi beban, sampai dengan lanjutan terkoreksi. Nah, pertama kita akan melanjutkan pengolahan data ini menghitung terlebih dahulu adalah temperatur tengah pada lapisan perkerasan. Karena data yang kita miliki adalah temperatur udara dan temperatur permukaan. Jadi untuk menghitung temperatur tengah pada lapis permukaan ini kita tentu akan menambahkan temperatur udara, kita tambah dengan temperatur permukaan, lalu kita bagi 2. Nah, di sini bisa terlihat data yang digunakan adalah TU 29 derajat Celcius ditambah dengan 46,1 derajat Celcius, lalu kita bagi 2. Nah, di sini didapat nilainya 37,5 derajat Celcius. Nah, ketika ini sudah didapat, maka sisanya bisa kita tarik ke bagian bawah. Nah, ketika nilai TT sudah kita ketahui, maka kita lanjut menghitung nilai temperatur di bagian lapis bawah. Tabel 6 itu adalah angka yang kita gunakan nanti untuk menentukan berapa nilai dari suhu pada temperatur bagian bawah aspal. Nah, terlebih dahulu kita kenali di sini. Di sini adalah penjumlahan dari temperatur udara dan temperatur permukaan aspal. Nilainya mulai dari 45 derajat sampai dengan 85 derajat. Nah, yang di sebelah kanan ini ada ketebalan dari aspal yang kita lakukan analisis. Nah, ini kembali kepada soal. Di soal disebutkan tadi bahwasanya tebal lapis aspal yang kita lakukan pengujian ini memiliki ketebalan lebih kurang sekitar 20 cm. Maka untuk itu kita perlu tandai di sini data yang kita gunakan nanti sebagai faktor koreksinya adalah data yang berada di kolom ketebalan 20 cm. Nah, caranya adalah nilai TB di sini kita dapatkan dari nilai temperatur udara yang kita tambah dengan temperatur permukaan. Nah, 75,1 ini kita dapatkan dari 75,1 itu kita dapatkan dari nilai 29 derajat kita tambah dengan 46,1, maka di sini didapat nilainya lebih kurang 75,1 derajat. Nah, nilai 75,1 derajat ini perlu kita interpretasikan atau perlu kita sesuaikan di mana kita perlu bantuan lookup. Lookup itu adalah nilai yang kita inginkan di suhu 75 derajat itu yang terbaca adalah nilai keberapa. Nah, di sini caranya adalah kita klik sama dengan kita tuliskan lookup, lalu buka kurung, klik yang pertama adalah nilai TB yang terbaca, lalu tanda titik koma, lalu select bagian urutan temperatur mulai dari 45 derajat sampai dengan 85 derajat. Lalu titik koma lagi, select lagi yang kedua adalah bacaan yang terdata di kolom yang ketebalan 20 cm ini, mulai dari 20,8 sampai dengan 39,32. Nah, setelah itu tutup kurung, lalu kita enter, maka dengan nilai TB 75,1, maka yang terbaca itu nilainya adalah 34,7.
Sekarang kalau kita cek, kalau 75 itu nilainya berada di sekitaran sini. Jadi kalau berdasarkan ketebalan 20 cm itu yang terbaca di sini adalah 34,7. Nah, kurang lebih di sini. Sebagai contoh, kita tandai. Nah, 34,7 itu didapat dari ketebalan 20 cm dengan suhu 75 derajat. Nah, ini belum presisi. Mungkin kalau lebih presisi lagi perlu kita interpolasi lagi. 75,1 itu berada di nilai ringnya ring berapa gitu. Bisa jadi 34,69 atau 68. Nah, nilai itu semuanya kita jumlahkan untuk TB mulai dari STA 82 sampai dengan STA 84 semuanya kita tarik dulu ke bawah. Ini kita tarik ke bawah dulu nilai yang ada dari posisi TU ditambah TP tadi. TU ditambah TP ini kita jumlahkan lalu kita pindahkan ke sini lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita tarik ke bawah, kita lakukan bantuan dengan lookup. Jadi nilai yang kita pilih pertama itu adalah 75,1 sama dengan lookup buka kurung 75,1 titik koma lagi ambil data yang kita jadikan acuan untuk derajatnya atau temperaturnya. Setelah itu kita titik koma, kita blok lagi satu lagi adalah untuk ketebalannya. Nah, setelah itu tutup kurung. Sebelum ditutup kurung jangan lupa kita gunakan Fn F4 untuk mengunci posisi dari yang kita blok ini. Artinya nilai lookup kita ini tidak boleh berpindah atau berubah kecuali untuk nilai yang akan kita cari angkanya. Kalau di sini yang saya contohkan 1,29 L1 L29. Nah, jadi yang berubah itu cukup posisi yang di TB-nya saja. Tapi kalau yang di posisi temperatur dan kedalaman itu tetap berada di posisi yang sudah kita kunci. Sebagai contoh, yang pertama 34,7, sedangkan yang di temperatur bagian bawahnya 73 itu nilai koreksinya adalah 33,77. 33,77. Sekarang kita cek juga. Nah, yang 73 itu berada di sini. Yang terbaca itu adalah 33,77 dan itu sama dengan yang ada di sini. Nah, yang pasti posisi yang berwarna merah dan berwarna ungu ini tidak boleh berpindah dari kunciannya, maka perlu dibantu dengan Fn plus F4 atau Fn tambah F4 atau Fn dipencet berbarengan dengan F4. Nah, setelah data itu selesai, kita tinggal tarik saja ke bawah, maka data kita selesai. Nah, data ini nanti kita pindah ke posisi di bagian TB. Jadi, data temperatur bagian bawah ini setelah kita lakukan koreksi pada tabel 6, dan nilai yang tabel 6 itu kita pindah ke bagian sini. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, nilainya akan sama dengan tabel yang ada di bagian sini. Tabel ini nilainya sama nanti dengan tabel yang ada di bagian sini. Ketika nilai TB ini sudah selesai, maka kita akan lanjut menghitung nilai TL atau temperatur lapis yang beraspal. Nah, kita tinggal mengikuti formula yang ada di buku pedoman, di mana nilai TL itu sendiri bisa kita dapatkan dari sepertiga dikali dengan nilai temperatur permukaan ditambah dengan temperatur tengah, lalu ditambah dengan temperatur bagian bawah. Sebagai contoh, di sini ada formula sepertiga dari TP yang ditambah dengan temperatur tengah ditambah dengan temperatur bawah. Didapat nilainya di sini 39,45, lalu ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, maka untuk temperatur lapisan sudah bisa kita dapatkan secara singkat. Sekarang kita lanjut kepada koreksi pada temperatur standar atau nilai FT. Nah, nilai FT ini adalah faktor penyesuaian lanjutan terhadap temperatur. Nah, di sini ada dua kategori yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah jika perencanaannya untuk ketebalan kecil daripada 10 cm,
maka persamaan yang kita gunakan adalah 4,184 kita kali dengan temperatur lapisan, kita pangkat dengan min 0,425. Nah, sedangkan kalau perencanaannya besar daripada 10 cm lapisannya, maka persamaannya kita gunakan 14,785 kita kali dengan temperatur lapisan, kita pangkat dengan 0,7573. Nah, ini ada di buku pedoman, nanti bisa dicek di persamaan 8 dan persamaan 9. Nah, berhubung di soal kita yang pertama, di sini perkerasan kita itu memiliki ketebalan lebih kurang 20 cm. Maka faktor koreksi yang kita gunakan di sini atau penyesuaian lanjutan yang kita gunakan di sini adalah menggunakan 14,785 kita kali dengan temperatur lapisan, kita pangkat dengan 0,7573. Nah, bisa dilihat di sini. Ini konstantanya kita inputkan langsung, sedangkan temperatur lapisannya kita ambil dari sini, lalu kita pangkat dengan min 0,7573. Kita enter, maka faktor koreksi temperaturnya nilainya adalah 0,9. Jadi ini nanti tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini terdapat temperaturnya itu untuk koreksinya 0,9, ada yang suhu rendah itu di 1, dan sisanya sama 0,9 dan 1. Semakin tinggi suhunya, faktor koreksinya semakin rendah suhunya, faktor koreksinya makin tinggi. Selanjutnya ada koreksi musim. Nah, di koreksi musim ini atau kita kenal dengan nilai CA. Nah, ini bisa kita lihat di buku pedoman juga bahwasanya CA itu adalah faktor pengaruh muka air tanah atau pengaruh dari faktor musim. Jika pengujian pengambilan data kita dilakukan pada musim kemarau, nah itu akan berlaku konstanta 1,2. Sedangkan pengujian dilakukan di musim penghujan, maka konstanta yang digunakan nilainya adalah 0,9. Nah, berhubung di soal dituliskan bahwasanya pengujian ini dilakukan pada musim kemarau. Nah, maka untuk nilai CA kita tetapkan konstantanya sebesar 1,2. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Setelah ini selesai, baru kita lanjut menghitung koreksi beban. Nah, untuk koreksi beban untuk uji bengkel membim ini, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Faktor koreksi beban uji bengkel membim 77,343 kita kali dengan beban uji dalam satuan ton. Nah, kalau di bengkel membim, beban yang kita gunakan itu adalah sebesar 8,2 ton. Kita pangkat dengan min 2,0715 atau bisa dilihat nanti di persamaan yang ke-14. Itu berlaku untuk bengkel membim. Sedangkan untuk Failing Wake Deflectometer atau FWD itu berlaku di persamaan 11. Nah, itu nilainya nanti kita inputkan di sini. Pertama, konstanta 77,343 kita kali buka kurung, kita masukkan atau kita inputkan nilai beban yang ada di kolom kedua, kita pangkat dengan min 2,0715. Nah, maka di sini nilainya akan tertulis sama semuanya karena nilai pengalinya adalah sama. Setelah ini didapat, baru kita menghitung nilai lendutan terkoreksi dalam satuan milimeter, di mana dB itu bisa kita dapatkan dari 2 dikali dengan bacaan di titik akhir pengukuran dikurang dengan bacaan di titik awal pengukuran. Lalu kita kali dengan nilai FT. Setelah itu kita kali dengan faktor cuaca. Lalu kita kali dengan faktor koreksi beban. Nah, di sini bisa kita kalikan mulai dari titik pengukuran pertama 0,0, yang kedua itu adalah jarak titik pengukuran yang ketiga sejarak 6 meter. Lalu data yang ketiganya adalah koreksi temperatur atau nilai FT. Yang keempat adalah koreksi beban. Dan ini kita lakukan perkalian
2 dikali dengan D3 dikurang dengan D1, lalu tutup kurung, kita kali dengan nilai FT, lalu kita kali dengan nilai CA, faktor musim, lalu kita kali dengan nilai koreksi beban. Ini tinggal kita tarik ke bawah, dan hasilnya selesai. Nah, hasil dari lanjutan terkoreksi ini kita pangkatkan atau kita kuadratkan, maka di sini didapat adalah lanjutan terkoreksi kuadrat. Nah, ini semuanya bisa kita kuadratkan, lalu kita tinggal tarik ke bawah. Setelah data ini selesai semuanya, tinggal kita jumlahkan berapa lanjutan terkoreksi yang terjadi. Nah, kita bisa jumlahkan sum untuk semua data kita. Di sini didapat nilainya 8,49, sedangkan untuk dB kuadratnya 3,681. Lalu untuk lanjutan rata-ratanya atau nilai DR, ini di sini bisa kita inputkan average dari semua data. Di sini rata-ratanya didapat 0,405, dan untuk jumlah titik yang kita lakukan pengujian itu jumlahnya ada sebanyak 21 titik. Dan yang terakhir adalah simpangan baku yang terjadi atau standar deviasinya lebih kurang 0,107. Nah, maka untuk olahan data tabel kita yang di tabel B4 itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke posisi bagaimana cara membuat grafik dari keseragaman lanjutan. Bagaimana kita bisa melihat apakah data rata-rata lanjutan itu benar sesuai dengan grafik yang ada. Nah, untuk membuat grafik ini, kita tinggal menginputkan nilai. Kita tinggal menginputkan nilai yang pertama adalah STA, dan yang kedua adalah nilai dari lanjutan yang terkoreksi. Cara bikinnya gampang. Kita tinggal blok data STA ini. Kita tahan kontrol, kita blok lagi yang di bagian lanjutan terkoreksi. Setelah itu kita ambil insert. Di insert kita ambil scatter ini. Maka ini tinggal kita edit. Nah, data ini kita edit. Nah, yang pertama untuk format aksis sebelah kiri kita jadikan dia bilangannya sampai paling tingginya 1. Sedangkan yang di bagian horizontal kita ganti jadi 81, dan maksimumnya ada di 84. Yang ini 82 maksudnya. Nah, maka bentuknya seperti ini. Setelah itu adalah garis rata-rata dari lanjutan. Nah, garis yang berwarna kuning putus-putus ini didapat dari nilai lanjutan rata-rata yang sudah kita hitung di tabel B4. Nah, di sini nilainya kan 0,405. Nah, kita tinggal bikin satu kolom kecil di sini. Kita inputkan nilai DR 0,405 di STA 82. Sedangkan yang data yang keduanya juga sama 0,405 di STA 84. Nah, maksudnya di sini kenapa 82 dan 84? Karena ini adalah nilai rata-rata, maka artinya pada bacaan pertama di STA 82 nilainya 0,4 sampai dengan STA terakhir itu nilainya juga sama 0,405. Nah, caranya nanti, oke, sekarang kita select data, kita tambahkan entry datanya, kita masukkan data X-nya itu adalah STA, sedangkan yang data Y-nya kita inputkan adalah data lanjutan rata-rata. Kita enter. Nah, maka jadi ini tinggal diedit sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini garisnya kita ganti menjadi garis putus-putus. Ada di sini dash type. Nah, ini bisa diganti dengan garis putus-putus.
Warnanya juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita bikin di sini keseragaman lanjutan. Nah, terus untuk menambahkan entitas di bagian bawah, kita bisa mengeditnya juga di posisi Quick Layout, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ini seriesnya juga bisa diedit. Nah, kita edit seriesnya, kita select datanya lagi. Series 2 itu kita ganti jadi lanjutan rata-rata. Lanjutan rata-rata. Kita oke. Sedangkan seri satunya kita edit juga jadi itu adalah data lanjutan. Data lanjutan. Oke. Oke kan, maka grafiknya sudah terlihat. Sekarang kita lanjut menghitung keseragaman lanjutan. Nah, untuk menghitung keseragaman lanjutan ini perlu kita ketahui kita menggunakan rumus yang ke-15, persamaan ke-15, di mana di sini dijelaskan eh, keseragaman lanjutan atau FK itu didapat dari standar deviasi kita bagi dengan lanjutan rata-rata dikali dengan 100. Dan batasnya adalah harus lebih kecil daripada keseragaman lanjutan izin. Nah, sebagai data yang ada di kita, nah di sini kita memiliki nilai standar deviasi tadi adalah 0,107, sedangkan nilai DR-nya adalah 0,405. Nah, kalau kita lihat di sini, FK yang didapat itu menggunakan data dari standar deviasi yang kita bagi dengan lanjutan rata-rata, lalu kita kali 100. Di sini didapat nilainya lebih kurang 26,5. Nah, 26,5 perlu kita bandingkan terlebih dahulu dengan nilai faktor K izin. Nah, faktor K izin itu bisa dilihat di buku pedoman. Faktor keseragaman itu jika nilainya 0 sampai dengan 10%, itu artinya keseragamannya sangat baik. Sedangkan 11 sampai dengan 20% itu keseragamannya baik. Sedangkan 21 sampai 30% keseragamannya cukup baik. Nah, untuk data kita ini tingkat keseragamannya itu berada di nilai 26,5. Artinya eh, nilai keseragaman 20 besar daripada faktor keseragaman yang kita miliki 26,5 kecil daripada 30. Kategorinya adalah cukup baik. Nah, ini perlu kita pertegas bahwa data yang paling bagus itu adalah 0 sampai dengan 10%. Nah, jika itu sudah kita dapatkan, kita lanjut dengan tahapan yang ketiga. Kita akan menghitung nilai lanjutan wakil atau yang kita kenal dengan nilai lanjutan sebelum overlay. Nah, dengan menggunakan rumus 18. Nah, untuk di sini perlu kita lihat buku pedoman lagi. Kalau penggunaan datanya ini berdasarkan kondisi jalannya, katakanlah jalan tol atau jalan arteri atau jalan kolektor, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu dengan yang ada di buku pedoman, di mana lanjutan wakil itu terbagi atas pertama jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Nah, untuk sekelas jalan arteri ataupun jalan tol, dengan tingkat kepercayaan lebih kurang 98%, maka persamaan yang kita gunakan adalah lanjutan rata-rata kita tambah dengan 2 kali standar deviasi. Sedangkan untuk jalan kolektor, lanjutan rata-rata kita tambah dengan 1,64 standar deviasi. Atau jalan lokal, lanjutan rata-rata ditambah dengan 1,28 standar deviasi. Nah, ini silakan dipedomani untuk menghitung lanjutan wakil. Nah, di sini berdasarkan data soal,
kita menggunakan jalan arteri, maka landutan rata-rata kita tambah dengan 2 kali standar deviasi, maka didapat nilainya kurang lebih sebesar 0,6189972 mm. Yang keempat, kita akan menghitung landutan rencana atau izin, atau kita kenal dengan istilah landutan rencana setelah overlay. Nah, kita bisa menggunakan gambar 4, atau kita bisa menghitungnya berdasarkan persamaan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menggunakan data BB itu kita bisa menggunakan persamaan yang ke-24, di mana landutan rencana itu bisa didapatkan dari 22,208 kita kali dengan kumulatif ekuivalen standar Excel berpangkat min 0,2307. Nah, kalau kita masukkan nilainya di sini didapat nilainya adalah 0,41834. Nah, itu tinggal kita bikinkan di Excel masing-masing. Nilai yang kita inputkan di sana adalah sumbu kumulatif ekuivalen standar Excel kita yang jumlahnya lebih kurang 30 juta. Nah, ini data jumlah ekuivalen standar Excel yang kita miliki di soal. Nah, di sini artinya D rencana kita itu lebih kurang 0,418 mm atau landutan rencananya atau landutan izin. Setelah ini didapat, maka kita bisa lanjut menghitung tebal lapis tambah atau nilai H0 sesuai dengan gambar 5 atau dengan rumus yang ke-25. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan ini di buku pedoman, di mana tebal lapis tambah sebelum dikoreksi dengan temperatur rata-rata tahunan di daerah tertentu. Nah, ini satuannya dalam satuan cm. Rumus yang digunakan adalah ln 1,0364 kita tambah dengan ln D sebelum overlay dikurang dengan ln dikali dengan D setelah overlay. Lalu kita bagi dengan 0,597. Nah, jadi kita tinggal inputkan berdasarkan data yang kita miliki. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai dari D wakil dan nilai dari H0. Nah, nilai H0 itu adalah tebal lapis tambah sebelum dikoreksi, sedangkan D wakil adalah landutan rencana atau landutan izin. Nah, berdasarkan rumus H0, maka tebal lapis tambah sebelum dikoreksi itu lebih kurang sebesar 7,16 cm. Nah, setelah itu kita lakukan koreksi tebal lapis tambah atau kita kenal dengan nilai F0. Nah, lokasi ruas jalan kita itu berada di daerah Purwakarta, Pleret. Nah, ini bisa kita cek di tabel A1 atau di lampiran A, di mana temperatur pekerasan rata-rata tahunan di sana itu nilainya 35,4. Nah, 35,4 ini bisa kita cek nanti di lampiran buku pedoman. Nah, di buku lampiran pedoman itu ada tabel yang menunjukkan temperatur pekerasan rata-rata tahunan untuk daerah ataupun kota di Indonesia. Berhubung Purwakarta itu ada di Jawa Barat, kita cek di sini. Nah, ini dia Purwakarta itu rata-rata suhu tahunannya berada di angka 35,4 derajat Celcius. Nah, maka nilai 35,4 itu didapat dari nilai lampiran A. Nah, untuk menghitung nilai F0-nya, kita bisa gunakan gambar 2 atau bisa menggunakan rumus yang ke-21. Nah, di sini terlihat faktor koreksi tabel lapis tambah overlay itu dengan konstanta 0,5032 dikali dengan nilai eksponensial 0,0194 kita kali dengan temperatur rata-rata tahunan. Nah, kita tinggal inputkan nilai. Di sini rata-rata temperatur tahunannya berada di 35,4. Kita masukkan ke dalam eksponensial 0,0194. Lalu kita kali dengan konstanta 0,5032. Di sini didapat nilainya
eh, faktor koreksinya nilainya adalah 1. Setelah ini selesai, baru kita lanjut menghitung tebal lapis tambah terkoreksi atau nilai HT. HT ini ada di rumus yang ke-26. Nah, ini. Nah, HT itu bisa kita dapatkan dari tebal lapis tambah last tone sebelum dikoreksi dengan temperatur rata-rata tahunan. Lalu kita kali dengan faktor koreksi tebal lapis tambah sesuai dengan rumus 21 atau gambar 2. Kita tinggal jumlahkan H0 ditambah dengan F0, 7,1 dikali dengan 1, maka di sini dapat nilainya 7,16. Nah, dalam tanda kutip di sini dijelaskan last tone itu nilai modulus resiliennya lebih kurang 2000 MPa dengan stabilitas Marshall minimumnya lebih kurang sebesar 800 kg. Artinya adalah kalau menggunakan perkerasan dengan tipe last tone atau kita kenal dengan istilah ACWC, maka nilai stabilitas Marshall-nya atau kekuatan eh, perkerasan ini mampu menahan atau stabil dengan kekuatan 800 kg. Nah, nanti kita akan melakukan praktek ini. Kita mulai dari praktek blending sampai dengan pembuatan sampel uji Marshall-nya sampai dengan menguji kekuatan dari sampel Marshall itu sendiri. Nah, kalau last tone itu berada di 800 dengan modulus resilient 2000 dengan stabilitas 800 kg. Nah, kalau misalkan jenis campuran aspal kita itu kita modifikasi atau sesuai dengan yang ada di soal, di sini dijelaskan last tone modifikasi itu bisa lebih keras dengan modulus resiliennya 3000 MPa, di mana stabilitas Marshall minimumnya itu berada di angka 1000 kg. Sedangkan faktor penyesuaian tebal lapis tambah atau FKTBL bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus 22 atau gambar 3 atau tabel 7. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, ini adalah standar dari jenis lapisan, mulai dari last tone modifikasi yang paling keras, last tone, sampai dengan latest tone. Kalau untuk modulus resilient last tone modifikasi itu 3000 MPa, last tone 2000, sedangkan latest tone 1000. Nah, dan stabilitas Marshall ini adalah batas minimal. Artinya kalau spesifikasinya jenisnya ini, kekuatan stabilitas minimalnya itu berada di posisi yang sudah ditetapkan. Nah, lalu di sini juga ada faktor koreksinya. Kalau kita menggunakan last tone modifikasi, maka faktor koreksi tebal lapis tambahnya itu di 0,85. Kalau misalkan last tone itu di 1, sedangkan latest tone itu di 1,23. Lalu kita bisa menghitung faktor koreksi tebal lapis tambah ini dengan rumus 22, di mana 12,51 kita kali dengan modulus resilient. Nah, kita menggunakan last tone modifikasi dengan MR-nya 3000, kita pangkat dengan min 0,33. Maka di sini didapat nilainya adalah 0,87. Nah, jadi artinya tebal lapis tambah yang diperlukan dengan last tone modifikasi dengan spesifikasi modulus resilient 3000 MPa ini dan standar minimal stabilitas Marshall minimumnya itu di 1000 kg. Artinya nilai HT-nya ini atau tebal lapis tambahnya itu tebal lapis tambah last tone modifikasi kita kali dengan faktor koreksi tebal lapis tambah berdasarkan penyesuaian. Nah, di sini kita kalikan nilainya H0-nya tadi ada di 7,16 cm. Lalu kita kali dengan nilai FKTBL-nya 0,87. Maka didapat ketebalan yang kita inginkan itu adalah 0,23 cm. Nah, ini jika menggunakan last tone modifikasi. Tapi kalau misalkan semuanya ingin mencoba dengan berbagai jenis lapisan, itu tentu boleh-boleh saja. Nah, nanti silakan dicoba diganti-ganti.
Eh, untuk overlay itu dengan data yang ada, dengan jenis lapisan yang bermacam-macam, itu idealnya dapat ketebalan minimumnya berapa. Nah, kalau di sini dengan contoh soal yang ada 30 eh, CSA, 30 juta CSA dengan menggunakan laston modifikasi, maka tebal overlaynya itu lebih kurang sebesar 6,23 cm. Di sini bisa ketarik kesimpulan bahwasanya tebal lapis tambah yang diperlukan untuk ruas Jalan Purwakarta Pleret ini agar dapat melayani lalu lintas sebanyak 30 juta ekivalen sumbu aksel, 30 juta ekivalen standar aksel selama umur 5 tahun adalah 7,16 cm dengan laston modulus resilient 2000 MPa dengan stabilitas marsal minimumnya 800 kg. Nah, atau kita bisa modifikasi jika menggunakan stable 6,23 cm menggunakan jenis laston modifikasi itu dengan modulus resilient 3000 MPa, maka standar stabilitas marsal minimumnya lebih kurang sebesar 1000 kg. Sini ada dua perbandingan. Kalau menggunakan laston modifikasi cukup dengan 6,23 cm. Tapi kalau menggunakan laston yang biasa itu membutuhkan 7,16 cm. Terpaut 1 cm ketebalan dari overlay yang kita butuhkan. Saya kira cukup. Demikian cara penyelesaian dari pengolahan data bengkel Membim berdasarkan buku pedoman PDT 052 2005B. Silakan dicoba. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.